Ya, mereka adalah orang Amazigh ya, suku asli orang Maroko. Assalamualaikum, welcome back to my channel. Marhaba bikum, bersama aku Aisyah Devi di Maroko. Gimana kabar kalian? Semoga kalian sehat semua dimanapun kalian berada. Semoga Allah selalu melindungi kita dari mara bahaya. Amin, amin ya robbal alamin. Di video kali ini penampilan aku sedikit berbeda karena aku pakai celak ya. Aku sebenarnya kangen banget pakai celak. Udah lama banget ya, sejak aku di pondok dulu aku sering banget pakai celak. Di video kali ini aku mau bahas tentang orang Maroko. Bagi kalian yang baru banget kenalan dengan orang Maroko, pria Maroko ataupun wanita Maroko, nah video ini cocok untuk kalian ya. Konten kali ini aku mau mengenalkan kalian dengan orang Maroko. Nah, siapa orang Maroko? Kalau bule-bule itu kan orang Indonesia sudah tahu ya, orang Indonesia. Bule Eropa, bule Amerika, sedangkan orang Maroko ini orang mana? Nah, bahwasanya perlu diketahui negara Maroko itu terletak di Afrika Utara. Ya, di Afrika. Apakah orang Maroko itu orang Afrika? Tidak ya guys, orang Maroko bukan orang Afrika. Nah, maka dari itu simak ya guys ya, mengenal orang Maroko. Tapi sebelum lanjut, bagi kalian yang baru bergabung di channelku, jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya, like videonya, komen, dan share ke sosial media yang kalian punya. Oke, sekarang aku mulai bahas orang Maroko dari segi bahasa. Dalam bahasa Inggris, orang Maroko disebut Moroccan. Ya, dalam bahasa Arab ada dua nama. Yang pertama itu adalah Al-Maghriba, yang kedua Maghribiyun. Lalu dalam bahasa Tamazight atau bahasa Berber, Maghribian. Lalu dalam nama kuno Spanyol disebut orang Maroko itu Moros. Lalu dalam bahasa Spanyol saat ini orang Maroko disebut Marokies, ya, Marokies. Lalu dalam bahasa Prancis orang Maroko disebut Marokian. Nah, itu tadi ya guys, orang Maroko dari segi bahasa. Lalu populasi orang Maroko saat ini itu sekitar 36 juta jiwa. Lalu diaspora Maroko ini terbesar berada di negara Prancis karena dulunya pernah dijajah Prancis ya. Juga ada di Belgia, Israel. Israel ini mayoritas orang Yahudi Maroko. Lalu di Italia, Belanda, dan Spanyol ya. Spanyol tuh negara Eropa yang paling dekat dengan Maroko. Lalu ada diaspora yang terkecil, itu ada di Jerman, Inggris, Amerika Serikat, Kanada, Semenanjung Arab, dan di negara-negara Arab lainnya. Nah, dan sebagian besar diaspora Maroko ini mereka adalah orang-orang Yahudi Maroko. Mereka tersebar luas ya di seluruh negara-negara di dunia ini, terutama di Amerika dan juga Eropa. Lalu bahasa komunikasi orang Maroko yang pertama adalah bahasa Arab. Bahasa Arab ini terbagi menjadi empat ya, jadi empat. Aku ada videonya ya di sini, udah jelasin itu empat bahasa dialek orang Maroko. Yang pertama itu adalah bahasa Arab Maroko, yaitu yang namanya Darija, yaitu. Lalu ada bahasa Arab Jeblia, aku juga sudah jelasin di video. Lalu ada bahasa Arab Yahudi Maroko, dan terakhir bahasa Arab Hasaniyah yang ada di Maroko Selatan. Itu orang Sahrawi yang pakai bahasa Arab Hasaniyah. Selanjutnya bahasa Tamazight atau bahasa Berber juga terbagi menjadi beberapa dialek bahasa Tamazight. Ada Tashelhit, Tarifit, Tamazight Atlas Tengah, lalu ada Yahudi Amazigh, dan juga standar Amazigh Maroko. Nah, standar Amazigh Maroko ini dipakai untuk bahasa resmi di Maroko ya, selain bahasa Arab. Selain itu ada juga bahasa Hakatia dan Prancis dan juga Spanyol. Nah, lalu aku akan jelaskan agama orang Maroko. Mayoritas seperti yang kita tahu, mayoritas orang Maroko adalah Islam Sunni, ada juga Sufi, dan juga bermadzhab Maliki. Untuk minoritasnya orang Maroko ini ada Syiah, Yahudi, dan Kristen. Selanjutnya aku akan bahas tentang grup suku orang Maroko ya. Orang Maroko juga bersuku-suku. Memang
seperti yang udah aku jelaskan di video-video sebelumnya ya, orang Maroko asli ini kan orang Amazigh ya, atau dunia ini menyebutnya Berber. Cuma aku ini ingin sekali merubah nama itu ya, nama Berber itu terhadap kalian, pada kalian ya, supaya enggak bilang lagi Berber gitu. Karena nama asli suku ini adalah suku Amazigh gitu. Dunia ini, orang-orang sedunia ini ya kalau bilangnya Berber gitu. Cuma kalau turis yang sudah pernah datang ke rumah orang Amazigh gitu, mereka sudah tahu dan mengenal orang Amazigh, mereka akan merubah nama itu. Mereka nggak akan lagi bilang orang Berber ya, mereka adalah orang Amazigh ya, suku asli orang Maroko. Dan juga ada sebagian orang Arab pendatang dari semenanjung Arab. Juga ada orang Amazigh ini juga terdiri dari beberapa suku besar dan suku kecil. Suku-suku besarnya itu yang sudah aku share ya ke kalian, ada orang Shilha, suku Shilha, ada Rivian dan lain-lain ya. Aku nggak akan share begitu banyak tentang suku-suku Amazigh ya, karena aku nggak mau durasi videonya terlalu panjang. Lalu juga ada suku kecil, ada suku Sahrawi di Maroko Selatan, itu khusus orang-orang Sahrawi yang tinggalnya di Maroko Selatan. Lalu ada sebagian kecil, ada suku Haratin dan Genawa. Maaf ya guys ya kalau video kali ini itu banyak terpotongnya, karena memang aku buat video plus ngomong anak. Anakku aku suruh main dulu dengan domba ya. Maaf banget ya. Ya ginilah YouTuber plus ibu rumah tangga. Oke guys, lanjut aku mau memperkenalkan kalian kepada 3 tokoh orang Maroko yang terkenal. Yang pertama adalah Muhammad Al-Jazuli. Beliau adalah tokoh sufi atau pemimpin sufi pada abad ke-15. Beliau ini dari suku Amazigh ya, dari Jazula. Lalu karya beliau yang paling terkenal itu adalah Kitab Dalail Al-Khairat, yaitu sebuah buku doa muslim yang paling populer. Nama lengkap beliau Abu Abdullah Muhammad bin Sulaiman ibnu Abu Bakar Al-Jazuli Al-Simlali, dan juga beliau sering dikenal sebagai Imam Al-Jazuli atau Syekh Jazuli. Imam Al-Jazuli lahir pada tahun 807 Hijriah atau 1404 Masehi di wilayah Sus, Maroko. Lalu beliau wafat pada tahun 807 Hijriah atau 1465 Masehi di Ribat Sidi Shikar, Provinsi Safi. Lalu beliau dimakamkan di Marrakesh. Karya beliau, Kitab Dalail Al-Khairat, adalah buku besar pertama dalam sejarah Islam yang menyusun litani perdamaian dan berkah atas Nabi Muhammad SAW. Yang kedua ini adalah tokoh yang paling terkenal untuk remaja-remaja Maroko dan juga anak-anak muda saat ini, itu siapa? Saad Lemjarat ya, dia adalah seorang penyanyi dan juga pembuat lagu pop ya Maroko, penyanyi Arab Maroko. Beliau juga seorang aktor, penari dan juga produser rekaman. Nama lahirnya Saad Al-Bashir Lemjarat. Lahir pada 7 April 1985 di Rabat, Maroko. Video musik resmi Saad Lemjarat untuk lagunya Al-Mu'allim telah ditonton lebih dari 800 juta kali di YouTube, dan channel YouTube-nya memiliki lebih dari 11 juta subscriber. Tokoh yang ketiga adalah wanita Maroko, namanya Maryam Chadid. Dia adalah seorang astronom, penjelajah dan juga astrofisikawan berkebangsaan Maroko dan Prancis. Nah, dia punya 2 nationality ya, Prancis dan juga Maroko. Maryam Chadid lahir pada tanggal 11 Oktober 1969 di Casablanca, Maroko. Maryam Chadid menjadi astronom Maroko pertama sekaligus perempuan Prancis pertama yang mencapai jantung Antartika dan yang pertama menanam bendera Maroko di Antartika pada tahun 2005. Masya Allah, luar biasa ya. Nah itu guys ya, mengenal orang Maroko yang perlu kalian ketahui. Jika kalian yang kenalan orang Maroko lewat sosial media, Facebook ataupun Instagram, jadi itulah ya guys ya, supaya kalian mengenal orang Maroko, siapa itu orang Maroko, negara Maroko di mana. Karena memang
negara Maroko maupun orang Maroko itu kurang terkenal di negara kita Indonesia ya. Yang terkenal itu kan orang-orang bule Amerika, Eropa gitu, Kanada, Australia, orang-orang Korea gitu ya, Cina. Sedangkan orang Maroko, orang Indonesia belum tahu ya. Image orang Maroko itu kalau di Indonesia itu dibilang orang Arab ya. Padahal nggak semua orang Maroko itu orang Arab. Nah, jadi seperti itu. Oke, semoga video ini bermanfaat. Kalian boleh share juga ke sosial media yang kalian punya. Thank you for watching and see you on the next video. Bye.